Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi besok tepatnya tanggal 19 November 2024, hari Selasa, timnas kita akan jumpa timnas Arab Saudi. Timnas sepak bola kesayangan kita akan menjamu timnas Elang Hijau atau Arab Saudi di GBK, teman-teman. Yang jelas ini adalah suatu kondisi yang sangat krusial, kondisi yang sangat kritis sekali ya. Seperti yang kita tahu semua, berapa hari yang lalu timnas kita, timnas kesayangan kita semua, timnas Garuda takluk tanpa balas di tangan timnas Jepang atau Blue Samurai ya di GBK 0-4, teman-teman. Dan kemudian alhasil timnas kita menghuni dasar klasmen grup C putaran final, kualifikasi putaran final Piala Dunia 2026. Yang mana kalau kemudian besok sepertinya hasil draw atau hasil kalah ataupun kalah ataupun draw gitu kan, ini sepertinya sudah nyaris hampir terkubur harapan seluruh pecandu sepak bola di Indonesia, fans sepak bola di Indonesia, untuk berharap bahwasanya timnas kesayangan kita semua bisa lolos ke putaran final Piala Dunia, paling tidak melalui babak playoff. Karena syaratnya untuk babak playoff sendiri adalah menghuni ranking keempat daripada grup C, baru kemudian bisa masuk ke fase keempat ya, babak playoff. Yang jelas memang kemudian dari beberapa match yang sudah dilewati oleh timnas gitu kan, saya kok merasa ada sesuatu yang kurang, nggak baik-baik aja ini ya, utamanya di kepelatihan, yaitu coach STY, dimana saya lihat nggak ada sama sekali sifat sportif ya nih pelatih ini gitu kan. Kenapa saya bilang sportif ya kan? Ketika kita kalah dari Jepang, oke lah, kita semua kalah menang itu adalah biasa. Saya dari kecil itu, dari tahun 80-an udah sering nonton timnas kesayangan kita semua ya, timnas merah putih ini. Dari waktu saya itu SD, dari zamannya Bambang Nurdiansah, Ajat Sudrajat, kesininya ada Ruli Nere gitu kan, sampai kemudian berlanjut sampai di eranya Rocky Putirai, berlanjut lagi ke eranya Kurniawan Dwi Jirianto, Bambang Pamungkas gitu kan, Bima Sakti gitu kan. Ya namanya kalau kalah menang memang banyak sering kalahnya, justru timnas kita ya sering kalahnya. Bahkan untuk selevel jumpa Asia Tenggara seperti Malaysia gitu kan, Vietnam, Thailand tuh kita juga kesulitan. Tapi ya namanya jago kita gitu kan, ya tetap kita nonton terus, walaupun permainannya juga dikurung apa, dan nonton terus gitu kan. Tapi satu, kalau saya lihat dari STY ini memang saat ini memang jiwa sportifnya nggak ada. Karena setahu saya biasanya kalau pelatih itu hasilnya jeblok, biasanya juga melakukan konferensi pers mempertanggungjawabkan kinerjanya gitu kan. Seperti yang kita tahu, sekelas Graham Arnold yang hampir 11 tahun sudah melatih timnas Australia dan meloloskan, selalu berhasil ya, nyaris meloloskan timnas Australia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Graham Arnold ketika kemudian hasilnya jeblok ketika jumpa timnas Indonesia, dianggap jeblok oleh mereka gitu kan, ketika ditahan 0-0 oleh Indonesia di kandangnya Indonesia di GBK. Pasca pertandingan pun Graham Arnold kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian diganti oleh Tony Popovic gitu kan. Begitupun juga sekelas Roberto Mancini gitu kan, ketika dianggap jeblok kemudian ditahan oleh timnas Indonesia 1-1 di Riyadh di Arab Saudi sana ya. Federasi sepak bola Arab Saudi nggak sungkan, nggak ragu-ragu kemudian memecat Roberto Mancini. Sehebat apapun kalibernya, seterkenal apapun ya, kalau hasilnya buruk seperti itu. Nah ini nggak saya temui jiwa-jiwa seperti Graham Arnold ya di STY. Justru ketika konferensi pers dia menyatakan bahwasanya sebetulnya di awal kita punya kesempatan, punya peluang. Dan saya ngerti ditujunya ke Ratnaro Ratmangun ketika memang Ratnaro Ratmangun memiliki kesempatan ketika kemudian jumpa langsung berhadapan-hadapan dengan kiper Jepang yaitu Dion Suzuki, dan memang gagal memanfaatkan peluangnya. STY bergila gitu kan. Ini kalau Ratnaro Ratmangun bisa masukin golnya, memanfaatkan peluangnya, pasti ceritanya akan lain. Saya pikir ini nggak realistis ya teman-teman. Karena sepak bola ini hitungannya
dari menit ke menit, detik ke detik untuk pemain untuk klub-klub untuk tim-tim raksasa seperti itu. Lengah sedikit pun bisa ke bulan, dan kalaupun bisa memasukkan lewat Ratna Roratmangun, dan tetap bukan jaminan gitu kan, karena sepak bola ini kita bicara 2 kali 45 menit artinya 90 menit. Walaupun kemudian STY menutup konferensi pers itu dia mengatakan saya nggak mau beralasan, tapi arahnya dia sepertinya juga menyatakan bahwasanya kesalahan ada pemain gitu kan, karena nggak bisa memanfaatkan beberapa peluang yang didapat gitu kan. Ini salah satu jiwa yang saya pelajari, dia nggak punya apa namanya sportivitasnya, nggak ada gitu kan. Harusnya kalau pelatih ini ya nggak seperti itu gitu kan. Biasanya juga kalau pelatih baik di klub atau timnas, kalau hasilnya jeblok terus, biasanya mereka mengumumkan siap untuk kemudian melakukan pengunduran diri. Yang mana yang lebih tragisnya lagi kemudian kasusnya Ratna Roratmangun gitu kan. Ratna Roratmangun, Eliano Reinders gitu kan, yang memang sudah rela meninggalkan warga negaraan Belandanya dan kemudian masuk menjadi WNI, jauh-jauh dari sini, dari Belanda, Eropa Barat, Nederland. Ketika kemudian sudah diproses, dia meninggalkan anak istrinya, ya saya bilang, walaupun masih campur, ini kan kewarganegaraan jadi berbeda. Begitu banyak berharap keluarganya, orang tuanya, kemudian kakaknya Eliano Reinders untuk si Eliano ini kakaknya kan Tijani Reinders itu bersemangat ya ketika adiknya join bergabung dengan timnas Merah Putih. Harapannya bisa memberikan sumbangsihnya untuk memperkuat timnas, dan kemudian paling salah satunya mimpi terbesarnya adalah lolos ke putaran final Piala Dunia. Tapi apa, lacur sampai sini ini nggak jelas sekali gitu kan, sampai kemudian di sini justru kemudian seperti dipinggirkan, tersingkirkan, nggak dipakai gitu kan. Jelas sekali ya ketika jumpa China ini Eliano Reinders nggak masuk dalam 23 list pemain gitu kan. Kemarin ketika jumpa Jepang juga, dan yang lebih konyolnya lagi ketika jumpa Jepang kemarin, alasannya kenapa nggak dimasukkan ke dalam 23 list pemain, apa yang katakan si STY ini kan, alasannya Eliano Reinders nggak cukup baik. Lagi-lagi saya tanyakan, nggak cukup baiknya dalam hal apa, nggak cukup baiknya dalam bidang apa gitu. Karena Eliano Reinders sendiri kan memang belum mendapatkan menit bermain yang cukup. Dari mana kemudian STY bisa bilang dia nggak cukup baik gitu kan. Seperti yang kita tahu ketika pasca dia jadi WNI, pasca dia join dengan timnas Indonesia, dia cuma jadi pemain cadangan, main-main di menit 70 ketika jumpa dengan Bahrain. Dan itu pun bukan di posisi naturalnya ya, dia dipasang di fullback kanan. Dari mana kemudian STY kemudian bisa memberikan penilaian gitu kan, membandingkan. Bahkan kalau kita lihat kan memang kemudian di timnas kita juga ada kesannya tanda kutipnya lah anak emasnya STY gitu kan, walaupun menit bermainnya kurang di klubnya, bahkan mungkin nggak mendapatkan menit bermain di klubnya pun ya tetap terus saja nggak tergantikan gitu kan. Ya oke lah, itu hak prerogatifnya pelatih gitu kan. Tapi kita sebagai pemain ke-12, supporter timnas, kita juga memiliki saham kepemilikan timnas ya teman-teman. Saudara-saudara kita yang nonton ke stadion juga nggak dapat tiket itu gratis gitu kan. Ini yang perlu kita pertanyakan. Bahkan yang terakhir kan yang saya pikir agak konyol juga, ketika kemudian STY diberikan kesempatan untuk memimpin skuad Indonesia di Piala AFF. Ini parah sekali ini gitu kan. Saya nggak ngerti kemudian dia mengambil keputusan yang mau dibawalah pemain under 22. Nggak ngerti kita ini kan gitu kan. Oke, kalau menurut hemat saya AFF itu cuman kelasnya Asia Tenggara, nggak masuk kalender resmi FIFA. Tapi kan kita juga berharap tuh timnas itu, supporter nih berharap, pengen nonton kita ini kan, pengen nonton. Kalau nonton kemudian yang dibawa yang masih muda-muda, kasihlah kesempatan pemain-pemain kita yang berbakat senior yang tidak mendapatkan kesempatan untuk membela timnas gitu kan, yang kalah pamornya dari pemain diaspora seperti Stefano Lillipali, kemudian seperti Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya yang memang join cuman kan memang nggak pernah dimainkan gitu kan. Ada banyak kan gitu kan. Ada banyak pemain dari Liga 1 yang senior, kasihlah mereka kesempatan gitu kan, karena memang sekalipun
itu nggak masuk kalender FIFA, cuman dianggap kemudian kelasnya kelas lokalan. Tapi saya pikir ya kalau kita kemudian mau sukses kuliah, sebetulnya ya normalnya kita melewati jenjang TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Walaupun ada sistem percepatan gitu kan. Tapi saya pikir juga ini membawa nama baik bangsa, harga diri bangsa. Kalau kemudian banyak under 22, kita akan ngerti hasilnya nanti ketika jumpa timnas bangkotan seperti Thailand atau Vietnam. Apa hasilnya ya? Pastinya STY bisa berkilah. Yang saya bawa pemain-pemain junior, pemain muda kok, cuman untuk uji coba. Apalagi ini gitu kan. Ini membawa nama baik bangsa, membawa harga diri bangsa. Saya nggak ngerti apa yang terjadi regulasi saat ini. Saya nggak begitu ngerti ya. Yang jelas saya sebagai orang awam, kalau kita lihat STY saja udah 3 tahun lebih di Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Pakai translator oke lah, pakai translator gitu kan. Cuman saya pengen juga lihat pelatih yang seperti Xabi Alonso, pelatih seperti Jose Mourinho yang memberikan semangat pemainnya lewat pinggir lapangan. Kalau ini dia nggak ngerti, itu bahasanya nggak ketemu. Atau bahkan teman-teman melakukan komplain kayak gini, ya nggak ngerti dia gitu kan, karena memang kemudian nggak ngerti bahasa Indonesia ataupun nggak ngerti bahasa Inggris. Pasti komunikasinya juga ada barriernya kalaupun ada translator. Saya berharap PSSI tetap, sepak bola kita apapun itu tetap berharap mendapatkan hasil positif, dan kalau bisa memang kemudian menang di match besok ketika jumpa Arab Saudi. Dan kalaupun nggak, hasilnya kurang bagus, ya mau nggak mau harus dievaluasi nih pelatih ini kan. Tapi memang kemudian dia kontraknya sampai 2027 ya, kalau nggak salah kan 1 tahunnya sampai kontraknya 14 M. Artinya kalau kemudian dia memang secara sepihak dari kita kemudian mau diganti, ya harus memberikan kompensasi. Tapi sebetulnya kalau dia sportif, dari hasil-hasil yang sudah buruk yang dicapai ini, ya sudah, artinya kayak orang Jepang ya, Bushido, saya salah, saya berani. Enggak, ini ternyata. Nah itu aja teman-teman, cuman bentuk prihatin, bentuk kritik dari fan timnas Garuda, timnas kesayangan kita semua. Bukan berarti kemudian kita benci sama STY, nggak suka sama STY. Kita pengen timnas kita ini mendapatkan yang terbaik gitu. Dan kalau kemudian ada yang bilang pengamat sepak bola kita kalah semua dari Jepang, itu udah nggak ketemu mau yang main siapapun oleh, ya nggak usah main bola aja. Kalau udah pasti kalah, ngapain terus dilakukan apa, kita ikut tandingan gitu kan. Yang jelas pastinya kita berusaha. Nah, oke, itulah teman-teman, kata matur nuwun udah mampir ke channel YouTube saya. Salam sepak bola.